فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu hari, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya dalam suasana yang hening dan penuh perhatian. Mata para sahabat tertuju kepada beliau, telinga mereka terarah penuh harap kepada setiap kalimat yang keluar dari lisan mulia itu. Rasulullah dengan suara yang lembut namun penuh kewibawaan mulai menceritakan sesuatu yang kelak menjadi perhatian umat Islam sepanjang zaman, yaitu tentang seorang pemimpin akhir zaman yang akan membawa keadilan dan kebenaran setelah dunia dipenuhi dengan ketidakadilan dan kezaliman. Beliau menyebutkan sosok yang dikenal dengan sebutan Imam Mahdi. Rasulullah menyampaikan bahwa Imam Mahdi akan muncul menjelang akhir zaman ketika dunia dalam kondisi carut-marut, ketika umat Islam tercerai-berai dan kezaliman merajalela. Dalam sabdanya yang diriwayatkan dalam banyak hadis, Rasulullah berkata bahwa Imam Mahdi adalah seorang laki-laki dari keturunannya, dari garis keturunan keluarganya yang suci, yaitu Ahlul Bait. Para sahabat pun bertanya-tanya, apakah yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu hanya terbatas pada ikatan darah semata, ataukah ada makna yang lebih dalam dari sekadar nasab? Maka Rasulullah pun melanjutkan penjelasannya. Dengan penuh kasih dan kebijaksanaan, beliau menggambarkan bahwa Ahlul Bait bukan hanya sekadar garis keturunan biologis, melainkan juga mencakup misi spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Imam Mahdi, kata Rasulullah, bukan hanya akan mewarisi darah keturunan beliau, tetapi juga akan mewarisi tugas besar sebagai penjaga kemurnian ajaran Islam. Ia akan menjadi pembela kebenaran dan penegak keadilan, sebagaimana para pendahulunya dari Ahlul Bait yang menjaga risalah ilahi dengan penuh pengorbanan. Dalam dirinya akan terpadu dua unsur yang tak terpisahkan, darah Rasulullah dan roh perjuangan Rasulullah. Nasab Imam Mahdi kepada Rasulullah melalui jalur putri tercinta, Fatimah, adalah syarat yang menunjukkan bahwa ia berasal dari keturunan yang dimuliakan. Tetapi lebih dari itu, Imam Mahdi juga akan tampil dengan membawa cahaya petunjuk yang sama seperti yang dibawa oleh kakek buyutnya, yaitu Rasulullah sendiri. Ia tidak hanya lahir dari darah yang suci, tetapi juga dari semangat perjuangan yang agung. Ia akan menjadi simbol kesucian, pengetahuan, dan keberanian yang merupakan warisan spiritual dari keluarga Rasulullah. Para ulama besar sepanjang sejarah Islam, baik dari kalangan Sunni maupun Syiah, sepakat bahwa Imam Mahdi adalah bagian dari Ahlul Bait. Perbedaan hanya terletak pada detail-detail mengenai identitas dan waktu kemunculannya. Namun, satu hal yang tak terbantahkan adalah bahwa keberadaan Imam Mahdi merupakan kelanjutan dari misi kenabian dalam bentuk perjuangan spiritual untuk menegakkan keadilan dan meluruskan penyimpangan dari jalan yang telah digariskan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Dengan demikian, ketika Rasulullah menyebut bahwa Imam Mahdi adalah dari Ahlul Bait, beliau tidak hanya menunjuk pada hubungan darah semata, tetapi juga menunjuk pada warisan ruhani dan amanat besar yang harus diemban. Imam Mahdi adalah perwakilan dari nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Rasulullah, pembawa lentera di tengah kegelapan dan penghidup kembali ajaran Islam yang murni. Rasulullah tidak sekadar memberi kabar gembira tentang kedatangannya,
tetapi juga menanamkan harapan di hati umatnya bahwa di tengah keterpurukan akan datang seseorang dari Ahlul Bait yang akan menjadi cahaya penuntun. Maka jelaslah bahwa Imam Mahdi adalah Ahlul Bait, bukan hanya karena nasab, melainkan juga karena ia membawa misi spiritual yang diwariskan dari Rasulullah kepada keturunannya yang terpilih. Kisah ini mengajarkan kita untuk memahami makna Ahlul Bait dalam kedalaman yang hakiki, bukan sekadar silsilah, tetapi juga semangat, amanat, dan perjuangan. Rasulullah melanjutkan sabdanya dengan mata yang memancarkan kesungguhan. Para sahabat menyimak dengan penuh rasa hormat, sebab mereka tahu apapun yang disampaikan oleh utusan Allah adalah cahaya petunjuk bagi umat hingga akhir zaman. Beliau tidak hanya menggambarkan sosok Imam Mahdi sebagai keturunan beliau, tetapi juga menjelaskan kondisi dunia pada masa kemunculannya, serta peran besar yang akan diembannya. Beliau bersabda bahwa Imam Mahdi akan datang pada masa ketika bumi telah dipenuhi oleh kegelapan, bukan hanya dalam bentuk ketidakadilan pemerintahan, tetapi juga dalam bentuk kekacauan pemikiran, kerusakan akhlak, dan lemahnya iman umat. Dalam keadaan seperti itu, Imam Mahdi akan bangkit sebagai pembaharu, sebagai pemimpin yang bukan hanya memerintah dengan keadilan lahiriah, tetapi juga membangkitkan kesadaran spiritual manusia kepada Rabb-nya. Imam Mahdi akan menghancurkan berhala modern, bukan dari batu, tetapi berhala kesombongan, keserakahan, dan kemunafikan. Ia akan memimpin umat bukan semata-mata sebagai kepala pemerintahan, melainkan sebagai pemimpin ruhani yang menghidupkan kembali semangat Rasulullah dalam kehidupan umat. Itulah sebabnya Rasulullah menekankan bahwa Imam Mahdi adalah dari Ahlul Bait dalam arti yang sejati, tidak hanya garis keturunan secara jasmani, tetapi juga sebagai pewaris amanah risalah dan nilai-nilai kenabian. Rasulullah pernah bersabda, "Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari anak cucu Fatimah." Sabda ini menunjukkan hubungan nasab yang jelas, tetapi jika kita mendalami maknanya, kita akan melihat bahwa penyebutan dari anak cucu Fatimah juga menyiratkan bahwa Imam Mahdi akan mewarisi tidak hanya darah, tetapi juga kemuliaan dan kesucian misi kenabian yang diturunkan melalui putri tercinta Rasulullah. Dalam sejarah Islam, Ahlul Bait dikenal sebagai penjaga kebenaran yang tidak tergoyahkan. Mereka adalah keluarga yang diuji dengan cobaan besar, mulai dari pengusiran, pembunuhan, hingga pengkhianatan umat. Namun mereka tetap teguh pada nilai-nilai kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka, ketika Imam Mahdi disebut sebagai bagian dari Ahlul Bait, itu berarti ia termasuk dalam barisan orang-orang suci yang hidupnya didedikasikan untuk menjaga kemurnian Islam. Ia akan mengangkat kembali panji Rasulullah, bukan hanya dalam arti simbolis, tetapi dalam gerakan nyata untuk menegakkan tauhid dan keadilan. Para sahabat yang saat itu mendengarkan dengan hati yang terbuka, merasa seakan mereka diperlihatkan cuplikan masa depan. Mereka menyadari bahwa perjuangan ini tidak akan selesai dengan wafatnya Rasulullah, tetapi akan terus berlanjut melalui keturunannya yang terpilih, yang memikul beban tanggung jawab dakwah dengan penuh keikhlasan. Imam Mahdi adalah manifestasi dari harapan itu, pemegang obor terakhir yang akan menerangi jalan umat di akhir zaman. Dalam banyak riwayat, disebutkan pula bahwa Imam Mahdi akan disertai oleh Nabi Isa yang turun dari langit untuk bersama-sama memerangi Dajjal, simbol dari puncak kejahatan dan penyesatan. Peristiwa besar ini menunjukkan bahwa perjuangan Imam Mahdi bukanlah perjuangan duniawi semata, tetapi perjuangan ilahi yang disertai oleh para nabi dan makhluk pilihan. Persekutuan ini menegaskan bahwa tugas Imam Mahdi adalah tugas spiritual sebesar tugas para nabi terdahulu, membawa umat kembali kepada Allah, menyatukan mereka di bawah panji kebenaran,
dan membasmi kebatilan hingga akar-akarnya. Oleh karena itu, Rasulullah tidak pernah menyampaikan sosok Imam Mahdi hanya sebagai pewaris kekuasaan. Ia tidak digambarkan sebagai raja dunia, tetapi sebagai khalifah Allah yang membawa petunjuk dan keadilan. Inilah makna terdalam dari Ahlul Bait, bukan hanya darah yang mengalir, tetapi juga cahaya petunjuk yang diwariskan dari generasi ke generasi hingga mencapai puncaknya pada sosok Imam Mahdi. Dan bagi kita, umat akhir zaman, penting untuk tidak hanya menanti kemunculannya, tetapi juga mempersiapkan diri agar layak menjadi pengikutnya. Sebab yang akan mengenal dan mengikuti Imam Mahdi adalah mereka yang mencintai kebenaran, yang tidak silau dengan dunia, dan yang hatinya terikat kuat dengan nilai-nilai Rasulullah. Dengan demikian, kesimpulannya, Imam Mahdi adalah bagian dari Ahlul Bait, tidak hanya karena garis keturunannya dari Fatimah dan Ali, tetapi juga karena ia mewarisi misi ruhani, semangat kenabian, dan amanah untuk menegakkan agama Allah dengan segala pengorbanan. Rasulullah melanjutkan penjelasannya dengan nada yang semakin dalam dan penuh makna. Dalam lingkaran para sahabat yang setia, beliau menanamkan pemahaman yang tidak hanya menyentuh akal, tetapi juga hati. Rasulullah tidak ingin umatnya hanya mengenali Imam Mahdi sebagai tokoh besar dari sisi penampilan luar, melainkan memahami esensi keberadaannya sebagai pelanjut risalah yang selama ini dijaga oleh keluarga beliau dengan darah dan air mata. Beliau menggambarkan bagaimana Imam Mahdi akan muncul tidak dengan membawa senjata sebagai simbol kekuasaan, tetapi dengan membawa ilmu, hikmah, dan keberanian untuk mengubah dunia yang telah dibalut oleh kebodohan, kezaliman, dan kemunafikan. Ia akan memimpin dengan keikhlasan, menundukkan para penguasa zalim, bukan dengan kekuatan militer semata, tetapi dengan kekuatan iman dan keadilan. Ia akan dikenal bukan karena kekayaan atau garis keturunan kerajaan, melainkan karena ketakwaannya, kemuliaan akhlaknya, dan kesetiaannya terhadap ajaran yang diwariskan Rasulullah. Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami bisa mengenali Imam Mahdi ketika ia datang?" Maka Rasulullah menjawab bahwa ia akan dikenal oleh orang-orang beriman sejati karena pancaran cahayanya, karena kesucian langkahnya, dan karena kebijaksanaannya yang mencerminkan petunjuk ilahi. Orang-orang yang jiwanya masih hidup dengan nilai-nilai tauhid dan keadilan akan tertarik kepadanya seolah-olah besi tertarik kepada magnet. Sementara mereka yang hatinya telah tertutup oleh dunia tidak akan mengenalinya, bahkan bisa saja memusuhinya. Rasulullah juga menyebut bahwa Imam Mahdi tidak akan mencari popularitas dan ia tidak akan diangkat oleh para penguasa dunia. Justru ia akan bangkit dalam keadaan tersembunyi ketika umat sedang kebingungan mencari kebenaran. Ia akan dibaiat secara rahasia di hadapan Ka'bah oleh segelintir orang yang mencintai keadilan. Dari situlah cahaya perubahan akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dalam semua itu, semakin jelas bahwa Imam Mahdi adalah bagian dari Ahlul Bait, bukan hanya sebagai simbol keturunan mulia, tetapi sebagai pewaris batiniah dari semua nilai-nilai luhur yang ditanamkan Rasulullah sejak awal dakwahnya di Makkah. Ahlul Bait bukanlah gelar kehormatan biasa, tetapi posisi spiritual yang disertai amanah besar. Amanah menjaga agama ini tetap lurus, tetap suci, dan tetap membimbing manusia ke jalan yang diridai Allah. Dan memang, sejak zaman Rasulullah hingga masa kemunculan Imam Mahdi kelak, garis spiritual Ahlul Bait terus mengalir dalam bentuk perjuangan. Mereka tidak hanya dicintai karena nasabnya, tetapi karena pengorbanan mereka yang tak henti-henti untuk menyelamatkan umat dari kesesatan. Fatimah, Ali, Hasan, Hussein, dan keturunan mereka adalah penjaga kebenaran, dan Imam Mahdi
adalah penutup dari garis suci itu yang akan memimpin dunia kepada masa keemasan iman dan kedamaian. Para sahabat yang mendengarkan penjelasan Rasulullah saat itu pun tersentuh. Mereka memahami bahwa Ahlul Bait memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah, bukan karena darah keturunan semata, tetapi karena keikhlasan dan keteguhan mereka dalam menunaikan tugas spiritual yang sangat berat. Maka, ketika Imam Mahdi disebut sebagai Ahlul Bait, itu berarti ia mengemban tanggung jawab langit dan bukan hanya kehormatan dunia. Dalam kesimpulan yang lebih dalam, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat bahwa untuk bisa menjadi pengikut Imam Mahdi di akhir zaman, umat Islam harus menjaga hubungan spiritual dengan ajaran Ahlul Bait. Mereka harus mencintai kebenaran, menjauhi kezaliman, memperjuangkan keadilan, dan menjaga keikhlasan dalam beragama. Karena hanya mereka yang jiwanya bersihlah yang akan mampu mengenali cahaya Mahdi ketika ia datang menerangi kegelapan dunia. Semua ini menjadi pesan yang kuat bagi umat Islam sepanjang zaman, bahwa Imam Mahdi adalah simbol kelanjutan perjuangan Rasulullah, bagian dari Ahlul Bait, bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga secara ruhaniyah, yang akan menuntun umat menuju kemenangan hakiki, yaitu kembalinya manusia kepada tauhid yang murni dan hidup dalam keadilan yang sejati. Setelah menyampaikan hakikat tentang siapa sebenarnya Imam Mahdi, Rasulullah pun mulai menggambarkan masa depan dengan lebih detail. Para sahabat duduk terdiam, seolah terhipnotis oleh keagungan kabar yang disampaikan. Wajah-wajah mereka menunjukkan keseriusan, seakan menyadari bahwa apa yang mereka dengar bukan hanya untuk mereka pribadi, melainkan wasiat yang harus diteruskan kepada umat hingga akhir zaman. Rasulullah melanjutkan bahwa Imam Mahdi akan menjalani perjalanan yang tidak mudah. Seperti halnya para nabi dan para pemimpin kebenaran sebelumnya, ia akan menghadapi perlawanan, penolakan, dan pengkhianatan. Sebab orang-orang yang hatinya telah dipenuhi kecintaan dunia, jabatan, dan kekuasaan akan merasa terancam oleh kehadirannya. Mereka akan menuduhnya sebagai pengacau, pembuat fitnah, bahkan musuh negara. Padahal Imam Mahdi adalah utusan rahmat, pelindung kaum tertindas, dan pelurus jalan yang telah bengkok. Rasulullah menegaskan bahwa Imam Mahdi tidak akan memulai gerakannya dari istana atau pusat kekuasaan, melainkan dari tempat yang jauh dari perhatian dunia. Di saat manusia diliputi keputusasaan, ketika fitnah dan kerusakan menyelimuti bumi, ketika ulama-ulama palsu telah menggantikan cahaya ilmu dengan kepentingan pribadi, maka muncullah Imam Mahdi seperti fajar yang menyingsing setelah malam yang panjang. Cahaya itu perlahan-lahan akan menyebar, dan orang-orang yang beriman, yang masih memiliki nur iman dalam hatinya, akan mulai berkumpul di sekelilingnya. Dalam penjelasannya, Rasulullah juga memberikan gambaran bahwa Imam Mahdi akan menata kembali dunia Islam yang telah tercerai berai. Ia akan menyatukan umat yang selama ini terpecah belah oleh perbedaan mazhab, pandangan politik, dan kepentingan golongan. Ia tidak akan condong kepada kelompok tertentu karena tugasnya adalah membawa umat kepada satu jalan, yaitu jalan kebenaran yang murni, jalan yang telah ditunjukkan Rasulullah sejak awal risalah. Rasulullah menggambarkan bahwa Imam Mahdi akan memimpin dengan keadilan seperti yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Ia akan memberikan hak kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukan. Ia akan menumpas penguasa zalim, menyebarkan ilmu, membangun masyarakat yang berlandaskan akhlak, dan membuka kembali pintu-pintu kebaikan yang telah lama tertutup. Namun, sekali lagi, Rasulullah menekankan bahwa semua itu bukan semata karena ia keturunan beliau. Keturunan saja tidak cukup untuk menjadikan seseorang sebagai pemimpin akhir zaman. Harus ada penyatuan antara nasab dan amanah ruhani.
Imam Mahdi adalah orang yang telah dipersiapkan oleh Allah sejak lama, yang dibentuk oleh ujian dan kesendirian, dan yang pada akhirnya akan tampil sebagai pemimpin sejati yang tidak menginginkan apapun dari dunia kecuali ridha Allah. Rasulullah juga memberi isyarat bahwa Imam Mahdi akan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Al-Quran dan Sunnah. Ia akan menghidupkan kembali hukum-hukum yang telah dilupakan, menafsirkan ayat-ayat dengan cahaya kenabian, dan menyingkap makna-makna terdalam dari ajaran Islam yang selama ini tersembunyi. Ia bukan hanya pemimpin lahiriah, tetapi juga pembuka tabir-tabir hakikat. Akhir dari penjelasan Rasulullah tentang Imam Mahdi menjadi titik terang bagi para sahabat bahwa perjuangan Islam tidak pernah akan berhenti. Meskipun mereka tahu Rasulullah akan wafat, dan meskipun fitnah-fitnah besar akan datang setelah itu, mereka juga tahu bahwa kelak akan ada seseorang dari keturunan Rasulullah, dari Ahlul Bait yang sejati, yang akan bangkit untuk mengakhiri seluruh penindasan dan menyempurnakan misi kenabian dengan izin Allah. Dengan suara yang mulai melemah, namun penuh keyakinan, Rasulullah berkata bahwa barang siapa yang hidup hingga zamannya, hendaklah ia bergabung dengannya, walau harus merangkak di atas salju. Kalimat ini menjadi isyarat bahwa kedudukan Imam Mahdi sangat besar, dan bergabung dengannya adalah sebuah kewajiban moral dan spiritual bagi setiap mukmin. Dari semua yang disampaikan Rasulullah, menjadi jelas bahwa Imam Mahdi adalah bagian dari Ahlul Bait dalam pengertian yang paling utuh. Ia lahir dari darah suci Rasulullah dan jiwanya dibentuk oleh semangat kenabian. Ia bukan hanya mewarisi nasab, tetapi juga mewarisi beban berat dakwah, perjuangan, pengorbanan, dan tugas memurnikan agama Allah di tengah kebingungan umat manusia. Ia adalah pelita terakhir dalam perjalanan panjang risalah, dan barang siapa yang mengenalinya serta mengikutinya, maka ia telah menghidupkan kembali janji setia kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah menyampaikan seluruh gambaran mengenai Imam Mahdi kepada para sahabat, suasana majelis itu menjadi sunyi, namun bukan sunyi biasa. Itu adalah sunyi yang dipenuhi perenungan, kekaguman, dan rasa haru. Para sahabat menyadari bahwa mereka baru saja mendapatkan sebuah amanah ilmu yang sangat besar. Bukan hanya informasi tentang sosok pemimpin akhir zaman, tetapi juga sebuah peta jalan spiritual yang harus diwariskan kepada generasi-generasi setelah mereka. Rasulullah menundukkan kepala sejenak, seolah beliau sedang menghayati kedalaman rahasia yang baru saja beliau sampaikan. Lalu beliau kembali mengangkat wajahnya, menatap sahabat-sahabatnya satu persatu, dan berkata dengan nada yang sangat menyentuh, "Sesungguhnya setiap nabi memiliki ahli waris, dan ahli warisku adalah mereka yang memegang ilmu dan misi kenabian, yang mencintai kebenaran dan rela berkorban demi menegakkannya." Ucapan itu tidak hanya memperjelas bahwa Imam Mahdi adalah bagian dari Ahlul Bait dalam makna yang menyeluruh, tetapi juga menjadi pengingat bahwa warisan Rasulullah bukanlah emas dan kekuasaan, melainkan kebenaran dan perjuangan. Dan warisan itu akan berakhir di tangan seorang lelaki, pilihan yang akan memimpin umat di ujung zaman. Rasulullah menjelaskan lebih lanjut bahwa sebelum kemunculan Imam Mahdi akan ada banyak ujian yang menimpa umat Islam. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, ulama yang menjual agamanya demi dunia, fitnah yang membingungkan antara yang hak dan yang batil, serta kesesatan yang dibungkus dalam kemasan modern. Dalam keadaan seperti itulah Allah akan mengutus Imam Mahdi untuk menyelamatkan umat dari jurang kehancuran. Ia akan membawa syariat Islam dengan wajah aslinya, bukan versi yang telah dimanipulasi oleh kepentingan. Ia akan menghidupkan kembali sunnah Rasulullah yang telah ditinggalkan dan memerangi bid'ah serta kemunafikan yang telah mengakar. Dalam setiap langkahnya, Imam Mahdi akan menghidupkan kembali ruh dakwah dengan keteguhan seperti Nabi Ibrahim, kelembutan seperti Nabi Musa, kesabaran seperti Nabi Nuh, dan keberanian seperti Nabi Muhammad.
Rasulullah juga menyampaikan bahwa Imam Mahdi akan memimpin tidak hanya satu bangsa atau suku, melainkan seluruh umat Islam. Ia akan menjadi simbol persatuan global umat Islam, menghapus perbedaan yang selama ini menjadi penghalang kebangkitan umat. Di bawah kepemimpinannya, dunia akan menyaksikan sebuah zaman keemasan. Zaman ketika keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, ketika hukum Allah menjadi rujukan utama, dan ketika manusia hidup dalam kedamaian serta kesejahteraan. Namun, Rasulullah tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa sebelum datangnya zaman keemasan itu akan ada masa-masa sulit. Beliau mengingatkan para sahabat dan umat Islam setelah mereka untuk bersiap menghadapi fitnah, menjaga keimanan, dan mendidik generasi agar mencintai Ahlul Bait, karena hanya dengan cinta itulah manusia dapat mengenali Imam Mahdi saat ia datang. Cinta itu bukan hanya berupa penghormatan, tetapi juga berupa ketaatan kepada nilai-nilai yang mereka perjuangkan: tauhid, keadilan, dan pengorbanan. Di akhir penjelasannya, Rasulullah berkata dengan suara lembut namun sangat dalam, "Berbahagialah orang yang hidup pada zamannya dan mengenalinya, dan celakalah orang yang menolaknya, padahal tanda-tandanya telah jelas." Kalimat ini menggema di hati para sahabat, meninggalkan bekas yang tidak akan pernah hilang sepanjang hidup mereka. Maka jelaslah bahwa Imam Mahdi adalah Ahlul Bait, tidak hanya karena ia berasal dari garis keturunan Rasulullah melalui Fatimah dan Ali, tetapi juga karena ia mengemban misi ruhani kenabian, menyempurnakan perjuangan, dan menutup lembaran sejarah dunia dengan kebenaran. Ia adalah manifestasi akhir dari cahaya kenabian yang turun dari langit, bukan hanya untuk memimpin, tetapi untuk menyucikan, membimbing, dan menegakkan janji Allah yang telah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Kisah dan kabar tentang Imam Mahdi ini menjadi harapan dan kekuatan bagi umat Islam hingga kini. Ia bukan sekadar figur masa depan, tetapi juga lambang harapan bagi mereka yang terus berpegang pada nilai-nilai Islam meski dunia memudarkan semuanya. Dan tugas setiap muslim hari ini adalah menyiapkan diri, membenahi iman, dan menyebarkan kabar ini dengan penuh tanggung jawab, agar saat Imam Mahdi benar-benar datang, kita termasuk dalam barisan yang menyambutnya, bukan yang menolaknya.